Jadi nanti hubungi dulu PIC perusahaannya mau ditambahin orang tua di bawah tanggungan anaknya. Nah, spesialnya lagi nih kalau di pekerja penerima upah badan usaha ya kan, dia misalnya ada orang tua kandung, mertua, anak keempat dan seterusnya, itu bisa masuk di keluarga tambahan gitu ya. Nah, itu gimana nih? Mungkin teknis ngelapornya atau apa? Kita ulangin lagi ya Kak ya, biar semakin paham nih Sobat CKN. Untuk keluarga tambahan itu hanya berlaku untuk orang tua, mertua, dan anak keempat dan seterusnya. Untuk adik dan keponakan, tante itu tidak bisa. Itu cukup untuk orang tua, mertua, dan anak keempat seterusnya. Nah, untuk persyaratannya itu nanti lapor ke PIC perusahaannya, nanti dimintai surat untuk potongan 1%-nya. Misalnya gajinya di atas UMP tadi 3.600.000 atau 4 juta atau 5 juta, itu potongannya mengikuti upah yang diterima gitu, atau take home pay yang diterima gitu. Besarannya 1% tadi ya, per orang berarti ya, per orang. Ada 4%, ada 5%. Siap. Oke, bagaimana cara kalau buat BPJS Kesehatan buat calon bayi? Kita langsung ke kantor BPJS. Untuk calon bayi, mohon maaf Kak, untuk sekarang kita tidak ada lagi calon bayi, hanya bayi yang yang belum punya NIK atau yang sudah punya NIK. Langsung aja ke kantor boleh atau melalui SIPP rumah sakit gitu. SIPP rumah sakitnya, ataupun kalau dia di bidan bisa di puskesmasnya ya, IPP puskesmasnya. Cara cek BPJS tenaga kerja, aduh mohon maaf salah alamat ini ya Kak. Anak keempat apa ditanggung BPJS? Untuk Kak Yoza, untuk anak keempat kalau dari segmen PPU itu bisa ditambahin kayak saya kita cerita tadi Bu ya, bisa untuk 1%. Kalau untuk ditanggung di bawah tanggungan itu tidak ditanggung lagi karena cuma 3 anak ketiga. Anak keempat bisa ditambahin ke 1%. BPJS saya ditanggung sama perusahaan kelas 2. Ya. Nah, kalau yang BPJS perusahaan nih, mungkin gimana dia mengetahui dia mendapatkan hak kelas rawat kelas 2 ataupun kelas 1. Minimal kelas 2 ya Kak ya, kalau dari pekerja badan usaha ya. Kalau untuk pekerja itu minimal kan UMP tadi. Jadi untuk UMP itu kelas yang didapatkan itu hak kelas rawat kelas 2. Kalau untuk kelas 1 itu batas minimalnya itu 4.100.000. Itu sudah dapat kelas 1. Potongannya itu mengikuti gaji yang diterima gitu, 4.100.000 kurang lebih 200 sekian gitu. Ya, nah Bang Anwar nanti dilihat aja apakah memang di dasar UMP ataupun di atas 4.100.000 ya. Iya, betul. Baru bisa mendapatkan kelas 1. Nah, kalau masih di bawah 4.100.000 sampai dengan UMP, berarti dia tetap memang mendapatkan di kelas 2 ya. Ronaldo, ini BPJS. Iya, BPJS kesehatan tapi ya, Bang. Ini Kak Safa apa nih keluhannya? Mungkin boleh melalui mobile JKN aja Kak. Nanti kalau misalnya ada keluhan, teman-teman bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Nah, laporkan di menu pengaduan ya, kalau nggak salah ya Kak. Pengaduan. Ya. Untuk Kak, apa bacanya tuh Bu? Mana nih? NRL Dewis sudahlah gitu ya. Kak, saya bikin BPJS kok punya bapak saya yang gratis, tapi saya dan ibu saya bayar. Untuk itu boleh dicek dulu segmen kepesertaannya di mobile JKN Kak. Mungkin bapaknya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran kelas 3 dari pusat. Jadi masuk dia data PBI dari Dinas Sosial. Mungkin ibu dan Mbak tadi ya? Iya, Mbak kayaknya. Mbaknya nggak masuk dalam data PBI dari Dinsos, jadinya tetap bayar. Gitu. Atau ini yang
kita bantu backup yang mana? Oh ya. Untuk Kak 83, Kak benar sekarang di Aceh Barat bayi baru lahir bisa langsung terdaftar dalam KK, akte, KIA, dan BPJS. Iya benar sekali, itu kita ada program dari Dukcapil, kolaborasi dengan Dukcapil. Jadi setiap bayi yang sudah terdaftar di dalam KK langsung dikeluarkan aktenya, KIA, dan nomor BPJS kesehatannya sudah langsung didapatkan. Oke. Nggak aktif untuk Kak Syakumisha. Kak, BPJS kami kemarin kan nggak aktif, jadi kami aktifkanlah sama keluarga semua. Salah satu dari ini keluarga ganda. Keluarganda, ya. Untuk kalau yang ganda itu mungkin bisa dicek by NIK-nya Kak. Jadi kalau untuk kartu mungkin itu kartu BPJS lamanya sudah nonaktif. Jadi kalau untuk yang validnya boleh dicek by NIK-nya atau nomor induk atau nomor KTP-nya gitu. Ini boleh. Ini belum ya? Belum. Rencana saya mau melahirkan kakak nih tapi kayaknya. Kak Yoza. Galeri. Rencana saya mau melahirkan anak keempat itu apa bisa buat BPJS di Acut atau Banda Aceh. Acut ini Aceh Utara kayaknya deh. Untuk bisa di mana aja ya? Iya, buat BPJS tuh bisa di mana aja, Bu. Nggak tergantung di mana dia kakaknya terdaftar nggak gitu. Di mana aja bisa di seluruh Indonesia. Gitu. Ini udah langsung ke bawah aja kali ya. Langsung tadi udah ya. Iya. Langsung ini aja. Iya. Widih, banyak banget. Kakak sama BPJS kita nggak usah jelas. Sakit hati, aduh sakit hati. Kalau sakit hati kayaknya ini ada tuh yang terbaru apa sih ala yang Pak Dirut kemarin ini apa penanganan penyakit apa tuh Dimas namanya kemarin ya istilahnya gangguan kejiwaan ya itu mungkin ya. Nah kalau gangguan kejiwaan ya harusnya ditanggung gitu. Kalau bermasalah dengan gangguan jiwanya dari hatinya ya silahkan gitu. Langsung ke psikiater terdekat Bu ya. Kak Ilun Hana Merumpok BSU Kiban Cerece. Assalamualaikum Bu Trini, apa kabar? Waalaikumsalam. Siapa nih tadi? Tiara. Bukan. Menanggung pemeriksaan dari awal. Bidan Ranti. Bidan Ranti. Kak Ranti. Hai Kak. Apa kabar Kak Ranti? Kak BPJS menanggung pemeriksaan dari awal hamil sampai melahirkan. Jelas itu udah pasti ya. Yang penting fasilitas kesehatan yang diperiksa itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan pastikan kartu JKN-nya aktif ya. Gitu ya. Misalnya nih udah dapat jadwal operasi tapi ingin pindah ke rumah sakit lain, apa masih memungkinkan? Aduh, ya kalau belum jadwal operasi apa nih ya? Saya nggak tahu juga nih. Aduh, mohon maaf ya Kak ya, Kak kupu-kupu atau Abang kupu-kupu. Sesuai tema di atas ya Kak. Temanya kali ini tentang pekerja penerima upah nih. Kak gimana untuk Kak Nana, gimana cara pindah dari kelas 3 ke yang nggak bayar? Kelas 3. Mandiri nih ya kelas 3-nya ya Kak Nana ya. Mandiri itu bisa kalau untuk daerah masing-masing tuh beda kayak kalau kita di Aceh kalau sudah dia terdaftar di kelas 3 mandiri tidak bisa juga dipindah ke yang nggak bayar karena kalau untuk mandiri itu ada syarat-syaratnya Kak, banyak gitu. Nanti bisa langsung detailnya bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja ya. BPJS berbayar kelas 1 syaratnya apa aja ya Kak? Kalau untuk kelas 1 yang mandiri ya. Iya, mandiri nih kayaknya. Iya, boleh langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau ya. Kontak Pandawa aja Kak. Pandawa ya Kak Cut Roza. Nah, Pandawa berapa nomornya? 08 0811 8 165 165. Wah, nih Kak Cut Roza kemarin nggak ikut nih di live kita. Yang pas pembahasan Pandawa ya Bu ya. Aduh kok ini ya nggak gimana? Kartu KIS yang dinonaktifkan, aduh.
berobat ke puskesmas tanpa rujukan puskesmas. Aku nggak bisa Kak, sesuai alur aja ya Kak. Sesuai temanya Kak ya pertanyaannya.